Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Kembali lagi bersama saya dengan Puji Angun Febiani selaku tutor saudara pada mata kuliah Gizi dan Kesehatan Keluarga. Hari ini kita telah memasuki sesi 4, di mana pada sesi 4 ini kita akan mempelajari mengenai penilaian status gizi. Nah, status gizi merupakan keadaan kesehatan tubuh seseorang atau sekelompok orang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat gizi makanan. Nah, dengan menilai status gizi seseorang atau sekelompok orang tersebut, maka diketahui apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut status gizinya baik ataupun tidak baik. Nah, ada beberapa cara juga yang dapat digunakan untuk menilai status gizi, yaitu dengan cara antropometri, biokimia, klinis, dan konsumsi makanan atau yang sering disebut dengan ABCD, yaitu antropometri, biochemistry, klinis, dan dietary. Ya, yang pertama antropometri. Nah, untuk penilaian antropometri sendiri, penilaian secara antropometri ini diartikan sebagai mengukur bagian-bagian tubuh seseorang yang merefleksikan status gizinya. Nah, pengukuran antropometri ini dapat menilai dimensi fisik tubuh atau seperti tinggi badan dan komposisi tubuh seperti massa lemak tubuh, yaitu berat badan. Nah, yang kedua, penilaian secara biokimia. Nah, penilaian secara biokimia ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya gangguan gizi secara subklinis dengan cara mengukur kadar zat gizi atau marker biokimia pada jaringan atau cairan tubuh seseorang. Nah, pada darah ataupun urinnya. Sebagai contoh, kita dapat memeriksa kadar hemoglobin seseorang untuk menentukan apakah seseorang tersebut mengalami anemia atau kurang darah akibat kekurangan dari zat gizi, terutama Fe. Kemudian ada penilaian secara klinis. Nah, diartikan sebagai pengujian fisik dan riwayat medis seseorang yang digunakan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda, dalam hal ini ditentukan oleh dokter, dan gejala-gejala yang secara spesifik berkaitan dengan malnutrisi. Nah, misalnya keadaan marasmus. Nah, pada penilaian terakhir yaitu penilaian konsumsi makanan, dimaksudkan untuk mendeteksi apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut mendapatkan asupan makanan dan zat gizi dalam jumlah yang cukup. Nah, seseorang yang secara teratur setiap harinya mengkonsumsi makanan zat gizi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh fisiologisnya akan tercapai kecukupan gizinya. Nah, pada metode ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk menduga konsumsi makanan individu atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Nah, setelah itu, berdasarkan data konsumsi makanan tersebut, dapat dihitung asupan zat gizinya. Nah, menghitungnya bisa menggunakan software seperti NutriSurvey atau bisa juga secara manual dihitung dengan menggunakan data komposisi zat gizi tersebut. Nah, status gizi sendiri itu dibedakan atas gizi lebih, gizi kurang, dan gizi buruk. Nah, untuk lebih lengkapnya apa saja penyakit yang diakibatkan oleh gizi lebih, gizi kurang, dan gizi buruk, silakan mahasiswa untuk mencari berbagai sumber media dan membaca serta memahami apa saja penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gizi lebih, gizi kurang, dan gizi buruk tersebut. Nah, pada tingkat perorangan, status gizi secara langsung ditentukan oleh konsumsi makanan dan keadaan kesehatan. Nah, sedangkan faktor yang tidak langsung mempengaruhi status gizi adalah faktor pertanian, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan. Setelah status gizi seseorang diukur, biasanya tahapan selanjutnya adalah diinterpretasikan apakah seseorang tersebut mengalami gizi yang baik ataupun gizi yang buruk, seperti itu. Nah, untuk kerawanan gizi biasanya itu berkembang melalui serangkaian tingkatan. Yang pertama itu ada konsumsi pangan yang tidak cukup, yang kedua kemerosotan kesehatan, yang ketiga pada anak-anak kecepatan pertumbuhan yang akan menurun, dan yang terakhir kemerosotan kesehatan fisik dan mental. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk
Kekurangannya silahkan saudara pelajari yang tersedia di RBV maupun dari berbagai sumber lainnya. Tetap semangat sampai akhir sesi. Jika ada pertanyaan silahkan boleh langsung ke kolom chat ataupun bisa pada saat sesi diskusi. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.